Sudah makan belum malam ini? Aku udah minum tapi aku lapar. Udah kenyang rasanya. Rasanya itu kenyang gitu loh. Enggak, kalau kamu nggak makan saya nggak suka. Saya nggak mau teleponan sama kamu. Kalau kamu nggak makan saya nggak mau saya. Kamu harus makan. Aku beli makan pun kayaknya ya rasanya tuh kayak dipandang aneh gitu loh, Miss. Kalau kamu nggak makan saya nggak mau nemenin kamu. Kamu minimal harus ada isinya perutnya. Iya, aku makan, Miss. Ya, kalau kamu makan, saya akan temani kamu. Kalau kamu nggak makan, aku nesu aku. Soalnya aku mah koncoan wong sing gak mangan, wedi kuru aku nggak suka saya sama orang kurus. Nih, soalnya aku udah dari rumah majikan tuh kayak ditekan. Ngerti saya. Bukan dimarahin, tapi dihantam mentalnya loh, Miss. Tapi kamu harus makan. Lek kamu nggak makan, saya nggak mau berteman sama orang kurus. Aku maunya kamu sehat. Iya, Miss. Ngerti? Sekarang makan dulu, matiin teleponnya. Makan dulu, matiin teleponnya. Ya. Kalau selesai makan difotoin ke saya ya. Iya. Ya wes, itu top ke teleponnya. Oke, bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Halo Mas. Mas. Ya, halo. Dengar? Ya. Dengar? Ya. Dengar nggak? Ya, dengar. Ah, berarti kamu tahu apa yang terjadi sama dia? Iya, tahu. Paham ya? Ya. Dia sedikit kurang loh ya. Dan jangan sampai dia capek loh. Jangan dibentak, jangan sampai dia capek. Dan jangan katakan bahwa dia gila. Iya. Karena katanya dia numpang di beberapa tempat, tapi semua orang mengatakan bahwa dia gila atau halusinasi. Makanya dia itu tidak percaya sama orang. Iya. Jadi dia cuma percaya sama saya. Jadi jangan sampai keluarganya menganggap bahwa dia gila atau apapun. Jangan sampai ngomong kayak gitu sama dia. Ya, pesan saya ya. Jadi dia ngomong apa aja biarkan dulu. Sampai karena dia nggak makan, nggak tidur loh Mas. Dia itu selama seminggu itu nggak tidur sama sekali loh. Cuman untungnya dia nggak teriak-teriak. Jadi dia sudah seminggu nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Jadi tolong ya, nanti pulang harus buat dia gembira. Ada apapun yang tentang ada apapun kabar yang kurang baik, jangan kasih tahu dia dulu. Apapun itu. Iya. Terus katakan sama dia, Miss Yuni nggak mau kamu nggak makan, Miss Yuni nggak mau nolong katanya kalau kamu nggak makan. Jadi ngomong sama dia bahwa saya akan datang, akan nolong dia, yang penting dia tidur, yang penting dia makan. Iya. Tolong titip beneran ya, Bapak sama Mas ya. Iya. Terus yang jemput dia di bandara berapa orang? 3 orang ini. Iya. Jangan banyak-banyak, soalnya dia harus benar-benar tempat yang besar biar pikirannya nggak buntu gitu loh. Karena pikiran dia sekarang buntu. Iya. Jangan sampai dia lompat, jangan sampai dia lari, jangan sampai dia teriak-teriak. Iya. Kalau bisa jangan sampai kumpul sama tetangga karena dia ngomongnya ngelantur. Iya. Tapi jangan diisolasi, jangan dikunci dia. Biar pikirannya terbuka bahwa dia jalan-jalan, tapi omongan dia itu selalu benar. Jangan katakan salah dulu. Biar dia yang paling penting makan sama tidur. Iya. Siap. Kalau dia keadaannya sudah parah, sampean ngomong sama saya. Kalau butuh rumah sakit jiwa, tadi kan saya sudah bilang sama dia. Kalau dia sudah sakit parah, saya akan meminta bantuan ke pemerintah untuk menjemput dia. Iya. Ya, paham ya. Jadi tolong tanyakan dia, SMS dia bagaimana kabarnya atau video call sama dia. Katanya, Miss Yuni barusan telepon lagi lo nanyain kamu sudah makan belum. Jadi ngomong sama dia, Miss Yuni yang nyuruh gitu aja. Walaupun saya nggak nyuruh. Iya. Ya, paham ya. Tolong dimengerti ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Salam. Derita bekerja di Hong Kong sampai sedepresi ini. 6 tahun sama dengan satu majikan saja. Jadi buat teman-teman
Jangan menganggap remeh ya, mental itu. Mental itu tidak bercanda. Semua orang mengatakan bahwa dia halusinasi, semua orang mengatakan dia gila. Saya tahu. Tapi jika orang yang dipercaya adalah saya dan saya mengatakan hal yang sama, berarti dia sudah nggak ada orang yang dipercaya lagi. Dan dia hanya percaya sama saya. Ngomongannya tuh udah ngeluantur kemana-mana, Mbak. Sudah nggak jelas, tapi ya itu memang yang dia rasakan. Dia hanya butuh ketenangan, butuh waktu untuk makan, waktu untuk beristirahat, waktu untuk berpikir tenang. Jadi buat teman-teman, jika kalian melihat teman-teman kalian halusinasi atau apapun, itu bukan salah dia, Mbak. Karena pikirannya sudah buntu, sudah nggak bisa mikir. Kebayang nggak? Dia bilang dizolimi majikan, dia bilang dipukuli majikan. Setelah saya nanya, yakin? Dia bilang enggak. Ya, jadi buat teman-teman, jika kamu melihat di sekitarmu terjadi sesuatu yang sudah tidak wajar lagi, depresi atau sudah ada gejala yang tidak jelas, jangan jatuhkan mereka, jangan tekan mereka. Karena mereka hanya butuh ruang untuk mengekspresikan diri mereka. Kenapa sih kalian curhat walaupun saya gregetan itu? Di awal kan saya tetap mengarahkan sama kalian semua toh. Benar nggak? Jadi ini bukan cuma satu, ini beda dengan Mbak yang kemarin loh. Yang suaminya nggak ngereken itu beda loh. Ini beda orang lagi loh. Yang kemarin tuh orang Kendal, ini orang Cilacap. Jadi sudah berapa banyak kasus yang mentalnya hancur. Selain yang kita lihat Khotimah, korban yang paling parah adalah Khotimah, sampai dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Kalian pasti ingat Khotimah itu. Dan saya bersyukur dari pengalaman Khotimah, mereka hanya ingin didengarkan. Jadi ini bukan yang semalam. Yang semalam itu dari Kendal, Mbak. Ini dari Cilacap. Ini beda orang. Ya. Ini beda lagi. Ini beda orang lagi ya. Ini beda orang lagi. Jadi ini Cilacap mana? Cilacap masih naik kapal lagi, Mbak, 2 jam. Jadi masih naik kapal lagi 2 jam. Saya kurang tahu, Cilacap kan besar ya. Jadi saya merinding loh, Mbak. Kenapa? Untuk mengais rezeki selama 6 bulan hanya karena long service. Merinding saya, satu tubuh merinding, Mbak. Saat dia mempertanyakan long service, mungkin majikannya menekan mentalnya habis-habisan. Membuat mentalnya benar-benar down. Membuat mentalnya hancur lebur. Gara-gara long service. Ingat-ingat ya. Gara-gara long service, ini anak pulang dengan sedikit gangguan. Maka dari itu teman-teman, saya minta sekali ya, long service boleh kamu harapkan, tapi jangan terlalu berharap tentang long service. Long service itu rezeki. Kalau kamu dapatkan long service, alhamdulillah. Kalau nggak dapatkan long service, ya udahlah. Ingat, long service jika kamu mendapatkannya, alhamdulillah. Jika kalian tidak mendapatkan long service, ya udahlah. Jadi teman-teman, saya sangat mengharapkan kalian sadar bahwa cari uang boleh, tapi jangan sampai membuat kalian, keluarganya sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Saat pertama kali saya katakan mereka baik-baik saja. Kenapa saya meminta nomor keluarganya? Agar keluarganya jangan sampai menghakimi dia, mengatakan bahwa dia halusinasi, bahwa dia gila. Jika keluarganya mengetahui lebih dulu, mungkin keluarganya akan menghakiminya. Karena itu saya bilang minta nomor telepon bapaknya, minta nomor telepon saudaranya. Jadi biar dia tidak tertekan. Jadi ini saya katakan ya, jangan terlalu berharap tentang long service. Ya teman-teman ya.
Ini sangat menyedihkan bagi saya pribadi. Karena ingin mendapatkan long service sampai depresi. Karena hanya ingin mendapatkan long service, tekanan itu terjadi. Selama seminggu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Mikir no long service. Dan akhirnya untungnya majikan cepat mengeluarkan long service dan dia dipecat, suruh pulang. Dan dia telepon saya katanya dizolimi majikan. Jadi teman-teman sadarlah, uang bisa dicari. Kesehatan mental kalian harus kuat. Ya kalau orang mengatakan bahwa di konten saya ini kegoblokan TKW terkuak, aib TKW terkuak, ataupun kebusukan TKW terkuak, atau kehinaan TKW terkuak di konten saya. Ingat, ini adalah nyata, ini adalah realita. Apa yang saya sampaikan adalah realita. Jika kalian tidak setuju, skip lah. Tapi saya tidak minta persetujuan kalian. Saya cuma ingin mengingatkan kalian semuanya. Yang saat ini kalian mengharapkan long service dan kalian tidak mendapatkan. Sadarlah, long service jika memang bukan milik kalian, itu bukan kalian. Jika memang rezeki kalian, itu rezeki kalian. Jadi jangan ngenden karena long service. Ini yang pertama. Dan yang kedua, tentang hutang piutang. Hutang piutang ini menjadi malapetaka yang sangat dahsyat sekali di luar sana. Banyak sekali orang depresi, banyak orang sekali tidak bisa makan, tidak bisa tidur karena hutang piutang. Karena long service orang tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Karena hutang piutang, pinjol, membuat kalian juga tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Akhirnya kalian bisa depresi sendiri. Kerja tidak tenang. Makan tidak bisa, minum tidak bisa, tidur tidak bisa. Jadi sekali lagi kembali pada kalian. Tujuan awalnya ingin memperbaiki keluarga, ingin memperbaiki ekonomi keluarga, bukan menghancurkan diri sendiri. Kuat dilakoni, ora kuat gereto koper mulion di Indonesia. Dan pesan saya buat teman-teman yang masih baru, posisi kalian saat ini ada di PT. Jika kalian saat ini sudah mendapatkan majikan sedang proses dan visamu turun, kamu merasa bahwa kamu sudah pasti bisa. Tidak. Visamu turun, tiketmu ada. Perjuanganmu baru dimulai. Perjuanganmu baru saja dimulai. Saat pertama kali kamu menginjakan kakimu di Hong Kong, pertempuran itu dimulai. Pikiranmu, perasaanmu, dan tenagamu itu benar-benar harus full power. Jika kalian tidak mampu, lambaikan tangan. Karena saya tidak ingin pulang, suatu saat saya kenal Pak Purnomo, suatu saat saya kenal Mbak Novi, maka akan menjadi sesuatu yang sangat histeris. Jadi baru kemarin, baru beberapa hari yang lalu kita membahas tentang Pak Purnomo dan Mbak Novi. Dari ini ternyata saya harus kedatangan seperti ini. Kalau khusus untuk daerah Jember, saya sudah ada ya yang menanganinya ya. Saya tahu orang yang menangani orang seperti ini. Tapi untuk daerah-daerah lain mungkin saya perlu berkenalan dengan orang-orang Cilacap. Mungkin saya harus kenal dengan orang-orang Cilacap yang bisa membantu. Saya boleh kenalan sama orang Lampung yang biasa membantu. Atau saya harus kenalan sama orang-orang Ponorogo, Madiun, Jawa Tengah. Jika saya memiliki anak-anak yang seperti ini, saya bisa mencari mereka. Jadi di Hong Kong itu majikan sangat cerewet sekali. Kuat dilakoni ora, kuat ditinggal ngopi ben waras ya misna. Gak kuat ditinggal geret koper mbak, bener. Ojo sampai dijemput Pak Purnomo. Oke, jadi buat teman-teman, saya cuma mengingatkan kekuatan kita, hati kita. Mbaknya ini selalu sholat loh mbak. Tapi sholatnya dia gerambiang. Dia sholat. Jadi kalau kemarin yang dari Kendal itu, kalian nyuruh istighfar atau apa ya. Kalau mbaknya ini istighfar terus, tapi gerambiang.
Pikirannya ku gak jelas. Ya. Bukan rumah sakit jiwa nih, Win. Wong sing iso bantu-bantu kayak Pak Purnomo kuwi ya rumah sakit jiwa nih, Rek. Mas Adi ya, mungkin saya bisa kenalan sama Mas Adi. Penasaran Miss Yuni dengan Pak Purnomo? Iya betul. Nggak kuat lambaikan tangan, betul. Sinau urip Mbak, siap. Jadi buat teman-teman pengikut saya semuanya yang nonton channel saya, jika kalian melihat teman kalian sudah ngomong yang udah nggak jelas, jangan dihakimi. Ngerti ya? Jadi jangan dihakimi. Ada YouTube-nya Miss Sinau Urip di Jawa Tengah, siap. Iya Kak. Jadi buat teman-teman, siang tadi saya tidak bisa bersama kalian karena menemani Meme ya. Jadi siang tadi saya menemani Meme sehingga tes mata ya, karena Meme harus dikarantina. Meme harus itu apa itu? Duh, ini ada lagi. Sebentar. Ini ada lagi orang yang sakit. Siapa ini kok saya ada bayi? Sebentar. Jadi saya kadang-kadang bingung ya harus gimana ya. Hidup ini penuh dengan ujian ya Mbak ya. Ada ujian matematika, ujian yang lainnya. Banyak sekali ujian lah. Saya ikut nangis Miss. Nah, bener Mbak. Itu Nusa Kambangan ya, Cilacap Nusa Kambangan tadi Mbak ya. Karena harus naik kapal lagi. Jadi betapa jauhnya rumahnya. Aku sering loh Miss ngomong karo tembok. Waduh ya Rare, ojo ngedeni aku tuh Rek. Ayo sing jelas Rek. Ngendeng tenan betul. Halo? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Macam mana Miss?